warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara. Saya dari Prodi PGSD. Saya dari kelas H. NIM saya 0320011199. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan prinsip pembelajaran tematik. Karakteristik pembelajaran tematik atau ciri-ciri dari pembelajaran tematik. 1. Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. 2. Kegiatan-kegiatan yang dipilih dan dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. 3. Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar dapat bertahan lama. 4. Membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. 5. Menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. 6. Mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Manfaat pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan tema. 1. Dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tampang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Siswa mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab isi atau materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat bukan tujuan akhir. 3. Pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. 4. Dengan adanya pemanduan antara mata pelajaran, maka penguasaan konsep dan semakin baik dan meningkat. Menurut Depdiknas, sebagai model pembelajaran di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, pembelajaran tematik mempunyai karakteristik antara lain berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, pemisahan pembelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dan berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, dan menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Karakteristik pembelajaran tematik menurut Depdiknas. 1. Berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik berpusat pada siswa, student content. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. 2. Memberikan pengalaman langsung. Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Direct experiences. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata, konkret, sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. 3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran tematik, pemisahan antara pembelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. 4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai pembelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa-siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 5. Bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat luas atau fleksibel, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran
dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. 6. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan kebutuhannya. 7. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan atau fleksibel. Prinsip pengambilan tema. 2. Prinsip pengelolaan pembelajaran. 3. Prinsip evaluasi. 4. Prinsip reaksi. A. Tema hendaknya tidak terlalu luas, namun mudah dapat digunakan untuk memadukan banyak mata pelajaran. B. Tema harus bermakna, maksudnya ialah tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal siswa untuk belajar selanjutnya. C. Tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak. D. Tema dikembangkan harus mewadahi sebagian besar minat anak. E. Tema yang dipilih hendaknya mengembangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. F. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat atas relevansi. Terakhir, tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Prinsip pengelolaan pembelajaran dalam pembelajaran tematik. Prinsip pengelolaan pembelajaran dalam pembelajaran tematik. Pengelolaan pembelajaran dalam optimal apabila guru mampu menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses, artinya guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. Pertama, A. Guru hendaknya jangan menjadi single aktor yang mendominasi pembicaraan dalam proses pembelajaran mengajar. B. Pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. C. Guru perlu mengakomodasi terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan. Evaluasi pada dasarnya menjadi fokus dalam setiap kegiatan. Dalam melaksanakan pembelajaran tematik diperlukan beberapa langkah positif, yaitu A. Memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri. B. Guru perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasar kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. Prinsip reaksi dalam pembelajaran tematik. Guru harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua peristiwa serta tidak mengarahkan aspek yang sempit melainkan ke suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Pembelajaran tematik memungkinkan hal ini dan guru Hal ini dan guru hendaknya menemukan kiat-kiat untuk memunculkan ke permukaan hal-hal yang dicapai. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.